Nabi lagi kumpul sama sahabat, tiba-tiba datang keledai. Kemudian Nabi bilang gini sama keledai, udah dengar suara keledai menggaung nggak? Nah itu beda tuh. Kalau kuda kan jelas tuh gaungannya, kambing juga kan jelas gaungannya, keledai agak beda. Kalau kata Nabi, kalau memang yang mau dengar anuannya iblis, itu dengar suara keledai yang lagi menggaung. Ini keledai terus menggaung di hadapan Nabi sampai Nabi bilang uskut. Artinya uskut, diam. Kemudian Nabi rupanya setelahnya si keledai tadi menggaung, ada beberapa kalimat yang mengherankan para sahabat. Ini sahabat, ya Rasul, itu kenapa kamu bilang uskut, diam? Apa yang engkau tangkap dari bahasa keledai tadi? Kedengaran sahabat itu bunyinya gaungan. Kalau kambing maka gitu ya. Kalau ayam kukuyuk begitu ya kan gitu. Para sahabat mendengar gaungan binatang, tapi Nabi paham bahasa binatang rupanya. Kenapa Nabi itu bilang uskut? Rupanya ini keledai curhat sama Nabi. Curhatnya kebanyakan. Curhat. Nah, sahabat nanya, emang kalau mau dia curhat, apa yang curhatin? Kalau kalian pengen tahu, ini keledai curhat kepada saya tentang pemiliknya. Dia cerita bahwa dari kecil nih dia diurusin sama pemiliknya, tetapi di usia kecilnya dia ini sudah dipekerjakan oleh majikannya yang seharusnya kerjaan itu harus dilakukan oleh binatang yang sudah besar usianya. Jadi disiksa lah kalau bahasa kita. Udah disiksa hidupnya, pas udah gede kayak gini mau disembelih lagi. Semakin benci dia jadinya, makanya dia ngadu minta tolong ke saya. Kata Nabi begitu. Oh begitu. Datang pemiliknya. Kata Nabi begini, ini keledai kamu? Iya. Terus gimana nih keledai? Ya saya urusin, kan gitu. Baik urusinnya. Ya seperti biasa, seperti binatang lainnya. Kata Nabi, kata bohong ente. Kata Nabi, bohong ente. Sekarang saya mau nanya ke ente. Kalau seandainya ada seseorang yang berbuat baik kepada ente, setelah itu kira-kira balas budi apa yang engkau akan lakukan kepada orang baik itu? Wah, kata orang itu, wah nanti saya begini. Ente bohong kepada binatang yang ente piara ini. Memang apa? Cerita Nabi. Diceritain, udah diem itu pemiliknya. Sudah begini, nih saya punya uang, diambil, diroboh Nabi dari kantong ini, harganya melipat ganda. Nih sudah kamu ambil, saya beli nih keledai kamu, sudah kamu pergi. Kemudian Nabi ngomong ke keledai, kamu itu sudah saya beli dan sudah milik saya. Tetapi saya membebaskan engkau kemana saja pergi. Jangan takut lagi sudah. Pergi saja sesuka kamu. Akhirnya ini keledai sebelum dia bertolak dari Nabi menggaung 3 gaungan. Setiap gaungan itu diamini oleh Nabi. Gaung yang pertama kata Nabi amin. Gaung yang kedua kata Nabi amin. Gaung yang ketiga amin, tapi Nabi sambil nangis. Ini sahabat kebingungan lagi. Setiap bergaung itu keledai Nabi amin. Amin yang ketiga amin, tapi sambil nangis. Ditanya para sahabat, ya Rasulullah,
Apa yang kau tangkap kembali itu bahasa keledai? Ini yang pertama, dia mendoakanku. Dia bilang jazakallah khairan anil Islam wal Quran. Ya Muhammad, semoga Allah Ta'ala itu membalas budi pekertimu dengan membawa Islam sebagai agama dan Quran sebagai kitab umat manusia. Itu yang pertama. Makanya aku aminin. Amin. Keledai bisa doain Nabi. Yang kedua, dia berterima kasih kepada saya karena sudah merasa dibebasin dari cengkraman majikannya, pemiliknya. Dan yang ketiga, apa tuh yang kemudian kau nangis? Ini rupanya ketiga. Rupanya doa yang dipanjatkan oleh keledai itu mirip seperti yang aku panjatkan pula. Sampai detik hari ini belum terjawab doaku itu. Apa itu ya Rasul? Ini keledai bilang begini, semoga umatmu itu di sepanjang hidupnya tidak bakalan terkena musibah, malapetaka dan sebagainya yang sekiranya merugikan umatmu. Aku bilang amin. Aku nangis, kenapa? Ini doa yang sampai sekarang belum dijawab oleh Allah. Aku minta tiap hari agar umatku itu terbebas dari musibah malapetaka. Artinya apa? Nabi sayang sama kita. Ribuan tahun lalu Nabi udah mikirin kita, biar kita nggak ada. Sallu ala Muhammad. Nabi ngeliatin kita sudah. Makanya ayo kita banyakin pada sholat. Baca sholat dulu nih, baca sholat dulu tuh. Kita kesini. Baca sholat, baca sholat. Haji. Lisan. Ya ikan
dalam bentuk qasidah. Itu Nabi senang dengarnya. Yang ditinggalin baca walaupun qasidah itu pujian buat Nabi. Bukan Nabi itu ingin dipuji, bukan. Pujian kita enggak. Ya kalau dibuka pujian kita nih ke Nabi, ibarat Nabi Musa ketika dia turun dari gunung mendengar suara manusia. Nabi Musa enggak mau dengar suara kita, cukup Allah yang muji Nabi. Kalau ujian kita belum tentu diterima. Tapi Nabi senang, Nabi senang. Ini tahajud bin iman di rumah saya. Kalau tiap malam Jumat jam 12 itu ada majlis sholawat khusus. Setelah 15 tahun lebih baru saya dapat nih bacaan. Cuma nggak ada ini susunannya. Ada, nanti saya ijazahin. Dan logatnya itu beda. Itu setelah 15 tahun lebih. Baru 3 minggu. Juga saya ijazah itu yang malam Jumat itu baru diterapkan. Dari tahlilannya, dari bacaan-bacaannya semua itu. Itu saya dapat setelahnya 15 tahun lebih. Baru dapat itu. Gak kelihatan pulangnya. Nah, Nabi senang tadi itu, saya senang. Lanjutin. Wa illa fajtima'u dzidin muhalu. Dan kalau memang tidak demikian maknanya itu, maka dua hal yang saling berbeda kalau jadi satu itu mustahil terjadi. Jadi ada semacam korelasi hidup mati, mati hidup, makan kenyang, minum kembung. Itu tibak namanya. Jadi permintaan kita rahmat dan tahiyat di hari ini, kemudian yang kedua lagi kita minta kepada Allah yang sama, itu yang kedua berbeda dengan yang pertama, yang ketiga berbeda dengan yang kedua, yang keempat terus seperti itu. Intinya poinnya bahwa kita ini kalau kita lihat dari panjatan doanya sudah termasuk bagian dari asyaf dan tabi'in itu. Semoga sepanjang kehidupan kita di kemudian hari kita akan selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rupanya yang ketiga itu yang belum dijawab sampai Nabi akhir hayat. Jadi Nabi sayang sama kita. Kita sakit, Nabi nangis. Kita kena musibah, Nabi nangis. Kemudian Jibril datang ke Nabi. Kata Jibril, ya Muhammad, jangan berlarut-larut kesedihanmu karena sakit, musibah, malapetaka yang bakalan dialami oleh umatmu itu sudah tahta takdirillah, udah takdir Allah Ta'ala dan qadar. Jadi nggak perlu diingin lagi. Kamu nggak masuk ke ranah sini. Itu sudah menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi nanti insya Allah nanti Nabi dikasih makom namanya faslul khitab namanya. Yang sering kita baca itu yang dinamakan makoman mahmudan, makomun mahmud.
yang artinya nanti Nabi di akhirat nanti itu kan kejadian setelah Nabi meninggal. Nanti setelahnya Nabi meninggal, kemudian akhirat hari kiamat, nanti Nabi dikasih makom tertinggi oleh Allah sehingga beliau bisa memilih dan memilah siapa yang harus ditolong sama beliau. Mudah-mudahan ini termasuk kita yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Cukup sampai sini saja. Insya Allah nanti kita lanjutin lagi. Mudah-mudahan banyak manfaatnya.